Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Salam sehat. Kembali lagi kita dalam video pembelajaran mengenai sistem muskuloskeletal. Sebelumnya, saya merupakan salah satu mahasiswa dari Fakultas Kesehatan Program Studi Keperawatan Universitas Kristen Indonesia Maluku. Saya Yehezkiel Melko Pelaupesi. Daftar isi. Yang pertama, definisi sistem muskuloskeletal. Yang kedua, anatomi dan fisiologis dari sistem muskuloskeletal, bagaimana proses terbentuk dan kerja tulang manusia, dan yang keempat, penyakit, faktor penyebab, dan cara pencegahannya. Sistem muskuloskeletal manusia. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyatakan bahwa osteoporosis adalah suatu penyakit tulang sistemik yang ditandai oleh menurunnya kekuatan tulang sehingga tulang mudah patah. Di Indonesia, osteoporosis dikenal dengan sebutan keropos tulang. Osteoporosis sampai saat ini masih menjadi masalah dalam kesehatan masyarakat dunia, terutama di negara berkembang. Ya, teman-teman boleh lihat data statistik penderita osteoporosis tahun 2013, di mana wanita usia 50-80 tahun, 23% beresiko untuk terkena penyakit ini, sedangkan wanita usia 70-80 tahun, 53% jauh dibandingkan wanita usia 50-80 tahun. Sementara 1 dari 5 pria di atas 50 tahun menderita osteoporosis. Berikut fakta dari osteoporosis, teman-teman dapat lihat ya. Nah, yang jadi pertanyaannya, kenapa ya sampai kita manusia rentan terkena penyakit dalam sistem muskuloskeletal seperti osteoporosis? Sebelum membahasnya, yuk simak penjelasan berikut. Apa sih sistem muskuloskeletal itu? Istilah muskuloskeletal berasal dari kata muskulo atau muskular yang berarti otot dan kleton atau osteo yang berarti tulang atau rangka. Jadi, sistem muskuloskeletal merupakan kerja otot dan tulang dalam tubuh manusia secara tersistem. Apa pentingnya sistem muskuloskeletal bagi manusia? Sistem muskuloskeletal berperan dalam menunjang, melindungi, dan menggerakkan tubuh manusia. Bagaimana ya anatomi dan fisiologinya? Anatomi dan fisiologi sistem muskuloskeletal. Sistem rangka manusia. Rangka merupakan bingkai bagi struktur tubuh dan melindungi organ internal yang rentan dari kerusakan. Rangka sendiri tersusun daripada tulang. Rangka terdiri dari rangka sumbu dan rangka apendikular. Rangka juga dapat dilihat melalui tulang sebagai berikut. Nah, sebelum itu, fungsi dari rangka seperti yang sudah dijelaskan merupakan untuk membingkai struktur tubuh dan melindungi organ internal yang rentan terjadi kerusakan. Tulang. Tulang berasal dari embryonic hyaline cartilage yang dengan melalui proses osteogenesis dapat menjadi tulang. Nah, tulang sendiri terbagi dua, yaitu tulang aksial dan tulang apendikular. Teman-teman dapat melihat ya contoh tulang aksial dan tulang apendikular dengan warna merah sebagai tulang atau rangka apendikular, sementara untuk tulang aksial diwarnai atau dikode dengan warna biru. Nah, biasanya tulang aksial terdiri dari tulang pada kepala dan tulang badan, sedangkan tulang apendikular terdiri dari tulang tangan dan tulang kaki. Komponen-komponen penyusun tulang terdiri dari sel, matriks protein, dan deposit mineral. Sel-selnya sendiri terdiri atas 3 jenis dasar, yaitu osteoblast, osteosit, dan osteoklas. Tulang aksial. Tulang aksial terdiri dari tulang kepala atau tengkorak, tulang belakang atau vertebrae, tulang rusuk, dan sternum. Tulang apendikular terdiri dua, yaitu ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Ekstremitas atas sendiri meliputi scapula, clavicula, humerus, ulna, radius, telapak tangan, dan ekstremitas bawah terdiri dari pelvis, femur, patella, tibia, fibular, dan telapak kaki. Fakta uniknya, manusia memiliki 206 tulang yang dapat kita klasifikasikan dalam 5 kelompok berdasarkan bentuknya. Pertama, ada tulang panjang, kedua tulang pendek, ketiga tulang pendek datar, keempat tulang yang tidak beraturan, dan kelima tulang sesamoid. Fisiologi dari tulang sendiri. Tulang dapat mendukung jaringan tubuh dan memberikan bentuk tubuh, melindungi organ tubuh, misalnya jantung, otak, dan paru-paru, dan jaringan lunak.
Ketiga, tulang juga dapat memberikan pergerakan. Yang keempat, tulang membentuk sel-sel darah merah di dalam sumsum tulang belakang atau yang kita sebut hematopoiesis. Selanjutnya, sistem persendian manusia. Sendi adalah semua persambungan tulang, baik yang memungkinkan tulang tersebut dapat bergerak satu sama lain maupun tidak. Letaknya sendi itu berada pada tulang-tulang tertentu. Macam-macam sendi berdasarkan sifat gerak. Yang pertama ada sinartrosis atau sendi mati, amfiartrosis atau sendi kaku, dan diartrosis atau sendi gerak. Susunan sendi. Sendi terdiri atas ligamen. Ligamen merupakan selubung yang sangat kuat yang merupakan jaringan elastis penghubung yang terdiri atas kolagen. Ligamen membungkus tulang dengan diikat sendi. Nah, sendi selanjutnya terdiri atas kapsul sendi. Kapsul sendi merupakan struktur tipis tetapi kuat yang berada di dalam sendi dan berperan untuk menahan ligamen. Selanjutnya, cairan dan membran sinovial. Membran dan cairan sinovial yang melapisi ruang persendian. Dengan kata lain, cairan sinovial dijadikan sebagai pelumas. Dan selanjutnya, tulang rawan hialin. Macam-macam sendi. Ada sendi engsel, sendi putar, sendi pelana, sendi geser, dan sendi peluru. Sendi ini jika digerakkan dapat dilakukan ke suatu arah. Contoh dari sendi engsel ada pada lutut dan siku, sementara contoh dari sendi putar terdapat pada tulang lengan bawah, tulang hasta, dan tulang pengumpil. Untuk sendi pelana contohnya pada tulang pergelangan tangan dan kaki. Dan untuk sendi geser contohnya terdiri dari tulang belakang. Sedangkan untuk sendi peluru sendiri misalnya pada tulang bahu dan tulang panggul. Ya, ini ya teman-teman tadi bagian-bagian sendi. Ada sinartrosis atau sendi mati yang tidak memungkinkan adanya gerak. Kemudian amfiartrosis atau sendi kaku memungkinkan adanya sedikit gerak. Contohnya tulang simfisis pubis dan persendian vertebra. Yang ketiga ada diartrosis atau sendi gerak, memungkinkan adanya gerak bebas. Contohnya hubungan antar tulang-tulang tengkorak. Sedangkan untuk tadi yang sinartrosis contohnya ada pada hubungan antar tulang-tulang tengkorak. Fisiologi atau fungsi dari sendi sendiri adalah untuk membantu melakukan pergerakan dan mencegah terjadinya kekakuan tulang yang memicu terjadinya patah tulang atau fraktur. Ya, setelah membahas tentang tulang dan sendi, kita masuk pada membahas sistem otot manusia. Otot merupakan jaringan pekarangsang atau excitable yang dapat dirangsang secara kimia, listrik, dan mekanik untuk menimbulkan suatu aksi potensial. Jenis otot sendiri terbagi atas 3, otot polos atau otot lurik, dan kedua otot rangka, ketiga otot jantung. Otot terletak pada hampir seluruh tubuh manusia beserta organ-organ tertentu untuk membantu kerja organ tersebut dan melindunginya dari risiko terjadinya kerusakan organ. Otot rangka. Sel otot rangka juga disebut serat otot. Serat otot terikat dengan kuat dalam satu berkas yang disebut fasciculus. Fasciculus terikat dan tertutup oleh selubung kuat jaringan ikat yang disebut fascia. Ya, teman-teman boleh lihat gambar ya di samping, merupakan bentuk dari otot rangka yang mana otot ini akan menghubungkan antara otot dengan rangka atau tulang. Nah, di saat ini teman-teman dapat melihat tulang, pembuluh darah, tendon, dan fasikula sendiri. Selanjutnya ada otot polos. Otot polos melapisi sebagian besar organ dalam manusia seperti lambung, usus, dan pembuluh darah. Otot ini bergerak tanpa disadari karena dikendalikan oleh sistem saraf otonom. Selanjutnya ada otot jantung. Otot jantung, otot bibir, dan otot wajah tidak melekat langsung ke tulang. Otot jantung merupakan otot tidak sadar, tetapi fakta uniknya otot jantung memiliki sistem kendali dalam sendiri. Otot jantung dikatakan unik karena memiliki ciri otot polos dan ciri dari otot rangka itu sendiri. Kemampuan otot. Otot memiliki 3 kemampuan khusus. Yang pertama, kontraktibilitas atau kemampuan untuk berkontraksi atau memendek. Yang kedua, ekstensibilitas atau kemampuan untuk melakukan gerakan kebalikan dari gerakan yang ditimbulkan
saat kontraksi. Yang ketiga, elastisitas atau kemampuan otot untuk kembali pada ukuran semula setelah melakukan kontraksi. Selanjutnya, kerja otot terdiri atas tonus. Tonus mengakibatkan otot memunculkan ketegangan akibat mengerutnya otot atau yang biasa disebut kontraksi, fleksi atau membengkokkan, ekstensi atau meluruskan, abduksi atau menjauhi badan, aduksi mendekati badan, elevasi atau lengan ke atas, supinasi memutar telapak tangan menengadah, pronasi menelungkup. Selanjutnya, bagaimana ya proses terbentuk dan kerja tulang manusia? Nah, ini beberapa rangkaian proses yang bisa saya simpulkan kepada teman-teman ya. Jadi, proses pembentukan terdiri dari zat kimia, adanya campur tangan dari sel-sel dalam tulang, dan proses pembentukannya sendiri. Tulang itu kan tersusun dari atas bahan organik seperti kalsium, fosforus, serta protein yang disebut kolagen yang mana saat ini berfungsi memberikan kekuatan dan kekerasan pada tulang serta memberikan kelenturan. Nah, zat-zat kimia ini yang nantinya akan bergabung dengan sel-sel tulang tersebut, yang mana berupa osteoklas yang memecah dan melarutkan tulang yang lama dan rusak. Kemudian, sel osteoblas membuat jaringan tulang yang baru, dibantu dengan zat-zat kimia tadi berupa kalsium dan fosforus, membentuk dalam sel osteosit, yaitu untuk mempertahankan kalsium dan fosforus dalam jumlah yang tepat, sehingga tulang yang baru dapat terbentuk. Ketika sel itu mulai membentuk tulang rawan di lempeng pertumbuhan dan memulai proses osifikasi atau pengerasan tulang. Selanjutnya, proses pembentukan otot. Otot terbentuk dari serabut otot yang terbentuk juga dari sel-sel khusus tubuh. Serabut-serabut otot menempel pada tulang dan ada yang membentuk organ dalam tubuh manusia. Ya, kita lanjut pembahasan berikutnya, yaitu penyakit apa saja sih yang dapat menyerang sistem muskuloskeletal. Penyakit yang terjadi pada sistem muskuloskeletal terdiri dari osteoporosis, gout arthritis, dan rheumatoid arthritis, kemudian osteogenesis imperfecta dan kanker tulang, fibrous dysplasia dan fraktur, kemudian keseleo, atrofi otot, distrofi otot, dan penyakit Parkinson. Penyakit-penyakit ini dapat disebabkan oleh gaya hidup, kemudian adanya faktor keturunan, adanya terjadi kelainan pada tulang, dan juga terjadi akibat ketidakhati-hatian kita sebagai manusia dalam melakukan beberapa hal. Juga disebabkan oleh faktor dari luar atau faktor eksternal berupa bakteri dan beberapa faktor lain. Selanjutnya, untuk pencegahan terjadi penyakit-penyakit tulang seperti yang kita bahas sebelumnya, kita dapat menghindari yang pertama, mengonsumsi makanan yang terlalu tinggi atau kelebihan kalsium dan vitamin D karena akan beresiko menghancurkan tulang tersebut. Karena saat proses pembentukan tulang-tulang tersebut akan dijaga oleh sel, di mana agar tidak terjadi kelebihan kalsium dan vitamin D yang merupakan zat organik pembentuk dari tulang, sehingga tidak mempercepat proses penghancuran tulang tersebut. Yang kedua, olahraga secara rutin dan memakai perlindungan saat berkendara dan berolahraga. Dan yang ketiga, yang terakhir, menghindari merokok dan meminum minuman beralkohol. Sekian dan terima kasih penjelasan saya. Jika teman-teman memiliki pertanyaan dan merasa kurang dari materi ini, teman-teman boleh mengirim pesan pada email saya dan Instagram yang sudah saya terangkan di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar lebih dapat bermanfaat untuk membantu teman-teman dalam pembelajaran. Sekian presentasi dari saya dan sekian juga penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kurang. Selebihnya saya kembalikan dan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berkenan hadir untuk menyaksikan presentasi saya dalam video pembelajaran sistem muskuloskeletal. Sampai jumpa. See you next again guys. Thank you.